Tes. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Isya Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan barokahnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tema dalam berkaitan dengan salah satu akhlak yang buruk, akhlak tercela dalam Islam, yaitu marah. Boleh jadi atau mudah marah dan sejumlah bentuk-bentuk marah yang lainnya yang tercela dan buruk. Dalam bahasa Arab, marah itu disebut dengan sebutan ghadab, diambil dari kosakata khutbah yang artinya batu besar yang keras. Orang Arab menyebut marah dengan sebutan ghadab karena kerasnya orang yang marah. Orang yang marah itu keras ucapannya, keras perbuatannya, keras dan sulit untuk dikendalikan, keras dan sulit untuk dinasehati, sebagaimana batu yang keras. Dan secara istilah itu bentuknya mendidihnya darahnya, mendidihnya jantungnya, dikarenakan dia ingin mencegah hal-hal yang akan mengganggunya, yang dia khawatir gangguan itu akan tertuju pada dirinya. Atau orang itu marah karena ingin membalas, dikarenakan sudah terjadi gangguan pada dirinya. Maka orang marah itu boleh jadi marah karena bentuk antisipasi, dia tidak ingin ada hal yang mengganggunya dan menyakitinya terjadi pada diri. Dan boleh jadi orang itu marah dikarenakan sebagai bentuk ekspresi karena dia diganggu dan disakiti, dia ingin membalas dan melampiaskan, melakukan tindakan balasan kepada orang yang mengganggu dan menyakitinya. Itu marah pengertiannya dalam menurut bahasa dan menurut istilah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan marah itu satu hal yang sangat-sangat buruk, sumber dari berbagai macam keburukan. Oleh karena itu dalam hadis kita jumpai, bahkan ini salah satu hadis yang ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah, buku kumpulan 42 hadis-hadis yang penting dalam agama kita, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, ana rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ausini, beri aku wasiat. Dan wasiat itu perintah yang ditekankan karena dia satu hal yang sangat-sangat penting. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tardab, janganlah engkau marah. Maka ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi, beri aku wasiat supaya menjadi orang yang sukses, supaya aku menjadi orang yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Faraddata miraran,
orang tersebut bolak-balik mengatakan pada Nabi, beri aku wasiat, beri aku wasiat. Dan bolak-balik juga Nabi mengatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Dan ini menunjukkan sabarnya Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah seorang yang bukan pemarah. Karena orang ini berulang kali minta wasiat, sudah dijawab, diulang lagi. Sudah dijawab dengan jawaban yang sama, diulang lagi. Kalau kita yang ditanyai, apa yang terjadi? Kita marahi dia. Kamu ini sudah saya bilangin, permintaanmu sudah saya jawab. Jawabannya adalah jangan marah, malah kamu bikin saya marah. Maka orang ini bolak-balik meminta permintaan yang sama, sudah dijawab, diulang lagi, sudah dijawab, diulang lagi. Bikin marah kan, Pak? Bikin marah ini. Namun Nabi SAW mempraktekkan apa yang beliau katakan. Untuk jadi orang hebat, orang mulia, jangan marah. Dan Nabi pun sudah mempraktekannya. Orang ini bolak-balik mengajukan permintaan kepada Nabi, yang ini selayaknya bikin normalnya orang marah, dan Nabi tidak marah. Nabi sabar. Nabi sabar dengan orang yang jengkeli ini, bolak-balik meminta sesuatu dan bertanya pada Nabi sesuatu yang, atau meminta sesuatu yang sama dengan yang telah dia sampaikan, dan dia ulang-ulang. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan jangan marah? Tentu yang dimaksudkan adalah jangan marah yang tercela. Karena pada dasarnya marah ketika ada sesuatu yang bikin marah, itu sesuatu yang tidak bisa dicegah oleh manusia. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya supaya tidak terjadi. Ini ada sesuatu yang memancing untuk bikin marah, normalnya orang marah. Sehingga yang dimaksud dengan jangan marah adalah bukanlah perintah untuk tidak marah ketika timbul sesuatu yang bikin marah. Namun yang dimaksudkan adalah jangan mudah marah, atau yang dimaksudkan adalah jangan ketika kondisi mengharuskan marah, maka janganlah marah tanpa kendali. Silahkan marah, tapi marahnya marah yang terkendali. Itulah marah yang terpuji, ataupun marah yang tanpa kendali. Ketika timbul sesuatu yang bikin jengkel, bikin sebel, bikin marah, maka marah ketika ada hal-hal yang memicu kemarahan, satu hal yang normal, wajar, manusiawi, dan mengupayakan agar tidak menjadi marah, satu hal yang di luar kemampuan manusia. Dan yang terpuji dalam agama kita itu bukannya tidak punya marah. Itu bukanlah manusia yang terpuji. Namun yang terpuji dalam agama kita adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Ketika Nabi SAW menyampaikan, laisa syadidu bisyuru'ati, orang yang kuat, orang yang perkasa itu bukanlah orang yang jago gulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Namun orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa berpikir yang jernih, tetap bisa mengontrol ucapannya dan tindakannya ketika dia marah. Maka yang terpuji dalam agama kita adalah bukan tidak punya jengkel, tidak punya marah, namun yang terpuji dalam agama kita adalah
kemampuan untuk mengendalikan amarah dan menyalurkan amarah itu pada tempatnya yang tepat. Adapun orang yang tidak punya marah sama sekali dan tidak pernah marah sama sekali, tidak bisa marah apapun gangguan yang ditujukan kepadanya, maka dia bukan manusia. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, man isturdiba falam yaghdab fahuwa himarun. Siapa yang dibikin jengkel, dibikin marah, namun tidak bisa marah. Namun tidak ada marah, tidak ada jengkel sama sekali. Maka dia, kata Al-Imam Syafi'i, dia bukan manusia normal, dia itu keledai. Ini bukan manusia. Kalau manusia itu ya punya marah kalau memang ada hal-hal yang jengkelin, ada yang bikin jengkel, bikin sebel, bikin tersinggung dan bikin marah. Sehingga marah yang tidak semua, sehingga marah ketika ada yang bikin marah memang betul-betul bikin marah, itu satu hal yang manusiawi dan normal, berarti masih normal manusia. Karena jika sudah tidak bisa marah sama sekali, keledai, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan mengendalikan marah, bisa marah pada tempatnya, itu adalah sumber kebaikan. Kita jumpai perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, seorang ulama sekaligus raja yang saleh. Demikian salehnya sampai disebut dengan sebutan Khulafa'ur Rasyidin yang kelima. Beliau mengatakan, qad aflaha man usima minal hawa wal ghadabi wa tam'i. Sungguh beruntung orang yang terjaga dari tiga hal. Terjaga dari hawa nafsu, terjaga dari marah, dan terjaga dari tamak atau rakus. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala, manusia yang beruntung adalah manusia yang terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga dari tiga hal. Yang pertama, terjaga dari al-hawa, dari menuruti keinginan. Maka manusia yang beruntung adalah orang yang bisa mengendalikan keinginannya. Tidak semua yang dia inginkan, yang menurutnya enak, menurutnya lezat, menurutnya sesuatu yang menyenangkan, dia turuti. Manusia yang celaka adalah orang yang berusaha untuk menuruti semua yang dia inginkan tanpa peduli halal dan haram. Yang penting enak. Maka ini adalah sumber kebinasaan, orang sumber kerusakan. Oleh karena itu, menuruti keinginan itu disebut dengan sebutan hawa. Hawa itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah jatuh dari tempat yang tinggi. Karena orang yang menuruti segala keinginannya adalah orang yang menjatuhkan dirinya dalam jurang kehinaan, dalam jurang kesengsaraan. Dan tidaklah orang itu menjadi ahli maksiat kecuali karena menuruti hawa nafsunya. Dan tidaklah orang itu menjadi orang yang tidaklah seorang itu menjadi orang yang sesat juga kecuali karena menuruti hawa nafsunya. Dia pengennya begini, dia punya pikiran demikian, dan itu dia turuti dan tidak dia kendalikan. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, orang yang beruntung adalah orang yang terjaga dari marah, yaitu marah-marah yang tercela.
Kemudian yang ketiga, orang itu menjadi orang yang beruntung manakala terjaga dari tamak, terjaga dari rakus. Karena rakus inilah sumber berbagai macam dosa. Dan rakus inilah yang menyebabkan ayah kita Adam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakus gara-gara ditipu oleh iblis. Kalau engkau memakan buah pohon ini, maka engkau akan akan tinggal selamanya di surga. Dan iblis menipunya dengan mengatakan pohon ini pohon khuldi, pohon yang bisa membuat engkau kekal di surga. Karena tamak, karena rakus, ingin terwujud apa yang dikatakan oleh iblis, maka ayah kita Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena rakus orang itu mencuri, karena rakus orang itu merampok, karena rakus orang itu korupsi. Banyak orang korupsi itu sudah kaya raya, namun tetap korupsi dan tetap menerima suap, sampai bingung duitnya mau ditaruh di mana, sampai bikin ruangan bawah tanah untuk nyimpen duitnya, sampai dindingnya itu tidak lagi dikasih pelapis marmer dan yang lainnya, namun malah dilapisi duit, karena demikian banyaknya duitnya. Kenapa kok masih terima suap lagi dan terima suap lagi? Rakus gara-garanya, rakus sebabnya. Maka karena rakus orang itu menipu, karena rakus orang itu tidak mau bayar utang, karena rakus orang itu berzina, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan. Karena rakus orang itu melakukan liwat atau homo, karena rakus berkaitan dengan syahwat, kemaluan, maka orang itu melakukan berbagai macam kejahatan kelamin. Karena rakus orang itu suka kemudian menjadi penikmat konten-konten pornografi, rakus dan tidak cukup dengan pemandangan indah yang Allah halalkan, tidak merasa cukup, rakus. Maka karena rakus orang itu melakukan berbagai macam maksiat. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya rakus itu adalah salah satu induk dosa. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, orang itu beruntung, orang itu selamat jika terjaga dari rakus. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan, arba'un man kunna fihi asammahullahu minasyaitani wa haramahu 'alan nar. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala menyampaikan ada 4 hal. Siapa yang 4 hal itu ada pada dirinya, maka Allah jaga dia dari setan, dan Allah haramkan dia untuk masuk neraka. Yang pertama, malaka nafsahu inda rahbati. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika pengin, sehingga tidak semua pengin itu dia turuti, tidak semua pengin itu dia wujudkan dan dia paksakan, dia haruskan untuk dia wujudkan. Namun dia bisa mengendalikan penginnya. Orang itu, banyak orang hidup susah itu gara-gara nuruti pingin, sehingga yang bikin seringkali yang bikin tidak cukup itu bukannya kebutuhan, namun keinginan. Padahal rezeki yang Allah berikan padanya itu cukup, bahkan lebih dari cukup, seandainya yang dituruti adalah kebutuhan, yang dipenuhi adalah kebutuhan. Namun karena yang dipenuhi adalah keinginan, maka kurang dan kurang. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia pingin,
Maka ini pangkal ya, sumber kebaikan. Karena sumber keburukan adalah semua yang pengen, semua yang diinginkan dituruti. Itulah al-hawa. Maka beliau katakan, man malaka nafsahu indal rohbati. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya ketika ingin. Ini tidak semua keinginan dituruti. Dan ini satu nilai yang penting yang semestinya diwariskan orang tua kepada anaknya supaya bisa menjadi orang yang hidup di dunia ini. Sadari wahai anakku bahwasanya hidup di dunia ini tidak semua keinginan kita bisa terwujud. Ini ayahmu bukan Superman yang bisa mewujudkan semua keinginan. Namun sadari bahasanya orang hidup di dunia ini menemui yang namanya kendala, sehingga tidak semuanya bisa terwujud. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa mengendalikan dirinya inda rohbati, ketika ketakutan. Ketika takut, maka dia tetap bisa mengendalikan dirinya, tetap bisa berpikir jernih. Karena banyak orang itu berbuat dosa karena khawatir, karena takut. Ketika takut dia tidak bisa berpikir jernih, akhirnya dia lakukan hal-hal yang semestinya tidak dia lakukan. Ya, karena takut miskin, karena takut kehilangan pekerjaan, karena takut istrinya marah, karena takut istrinya ngambek, karena takut anaknya jengkel dan seterusnya. Orang melakukan berbagai hal yang itu keburukan. Kemudian yang ketiga, mengendalikan dirinya inda syahwati, ketika ada syahwat, ketika ada keinginan yang menggelora, dia kendalikan. Kemudian yang keempat, man malakan nafsahu indal ghadabi, yang mengendalikan dirinya ketika dia emosi dan marah. Marahnya itu marah yang terkendali sehingga tetap sadar apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Tentang bahaya dan ngerinya akhlak jelek marah, Ja'far bin Muhammad mengatakan, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu kunci segala kejelekan, segala keburukan. Kenapa ada pembunuhan? Ya, sebabnya marah tersinggung, orangnya dihajar, mati. Orangnya dibunuh. Kenapa? Karena marah. Kenapa terjadi perceraian yang tidak dikehendaki? Ya karena marah. Marah tanpa kendali. Akhirnya keluarlah talak, keluarlah cerai, tanpa pertimbangan yang mendalam. Keluarlah kata-kata talak yang akhirnya disesali saat penyesalan tersebut tidak bermanfaat karena talaknya secara agama sudah jatuh 3 misalnya. Dan itu sebabnya karena marah. Maka marah adalah sumber segala kejelekan, sumber segala keburukan, sehingga Nabi SAW berpesan agar seorang itu jadi orang yang mulia, orang yang dia beruntung. Kata kuncinya adalah jangan marah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Namun detailnya marah itu ada 2 macam, ada marah yang tercela dan ada marah yang terpuji. Marah yang tercela itulah marah yang terlarang, itulah marah yang terdapat dalam sejumlah hadis yang melarangnya, dan itulah khuluqun sayyi'un, akhlak yang buruk. Inilah marah yang menyebabkan orang itu tidak bisa, akalnya tidak bisa. Marah yang menyebabkan seorang itu akalnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Marah yang menyebabkan orang itu tidak
bisa menimbang, tidak bisa berpikir. Inilah marah yang tercela. Detailnya bisa kita lihat, bahasanya bisa kita simpulkan ada sejumlah marah yang tercela. Yang pertama, marah tanpa sebab, nggak ada apa-apa marah. Tentu ini marah yang tercela, marah yang buruk. Yang kedua, marah karena hal-hal yang remeh, yang semestinya itu tidak perlu sampai marah-marah. Bisa diomongkan baik-baik, bisa duduk bersama, dirembuk, dimusyawarahkan baik-baik. Tidak perlu pakai marah, tidak perlu pakai melabrak, tidak perlu pakai kekerasan, karena bisa dibicarakan baik-baik. Ini perkaranya bukan perkara yang besar. Maka marah karena hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, tentu itu marah yang tercela. Kemudian yang ketiga, marah itu marah yang tercela manakala hobi marah. Ketika marah itu jadi hobi dan kebiasaan. Setiap hari marah gitu. Setiap hari marah. Maka itu marah yang buruk. Setiap hari harus marah, setiap hari pasti marah. Sehingga jadi bumbu wajib dalam tiap harinya. Bahkan sehari marahnya 3 kali kayak minum obat. Pagi marah, siang ya marah, nanti malam juga marah. Ini kiat cepat untuk kemudian berubah dan menua. Kemudian ya cepat matinya. Maka hobi marah itu tentu marah yang tercela. Kemudian yang keempat, marah itu adalah marah yang tercela manakala marah itu marah yang merusak. Kalau orang itu marahnya marah yang merusak, ketika marah itu banting piring, banting HP, bahkan HP milik orang, ya mending kalau HP-nya sendiri yang dibanting. HP orang dibanting, diinjak. Ini marah yang merusak, marah yang destruktif. Ini marah yang buruk, marah yang tercela. Demikian juga yang kelima, marah yang tercela adalah marah yang meluap tanpa kendali. Sehingga keluar caci maki yang sangat jelek, sehingga keluar karena tanpa kendali, akhirnya keluar ucapan talak kepada istri. Demikian juga kemudian melakukan hal-hal yang buruk yang lainnya. Maka itu jenis-jenis marah yang tercela. Seorang muslim yang berakhlak mulia semestinya tidak memiliki hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua ada marah yang terpuji. Marah yang terpuji tentu ada sejumlah bentuk. Yang pertama, marah karena Allah Azza wa Jalla, yaitu marah ketika hal-hal yang terhormat, hal-hal yang mulia dalam agama ini dihina atau dilanggar. Marah ketika ada orang yang menghina Allah, ada orang yang menghina Nabi. Marah ketika ada orang yang menghina sholat, menghina adzan, atau marah ketika hal-hal yang haram atau hal-hal yang wajib ditinggalkan, atau hal-hal yang haram diterjang dan diremehkan. Kemudian yang kedua adalah marah terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah kepada orang kafir dan yang lainnya, yang karena marah inilah maka terjadi amal soleh, jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului marah. Kalau tidak marah ya tidak jadi berangkat perang. Maka
perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu muqaddimahnya marah yang terpuji. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga yang ketiga marah yang terpuji adalah marah karena hal-hal yang memang keterlaluan. Yang sehingga layak untuk menjadi alasan untuk marah. Bagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Orang yang tidak marah padahal diperlakukan hal-hal yang normalnya bikin orang itu marah, maka dia bukanlah manusia namun dia adalah keledai. Maka semestinya marah kalau memang itu keterlaluan. Tidak kemudian diam saja ketika dibully, bulinya saja kemudian bully yang bukan hanya kata-kata bahkan fisik, bukan satu hal yang mulia. Dicaci maki, didorong-dorong, tetap diam saja, tidak ada marah, tidak ada tersinggung, ini bukan manusia, ini keledai. Dan ini juga satu marah yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Indonesia itu sudah kata orang darurat bully di dunia anak-anak, di dunia ya di banyak lingkungan. Dan di antara kiat untuk kemudian tetap bisa hidup di kondisi semacam ini yaitu tunjukkan kalau tersinggung marah. Saya itu tidak suka dihina seperti ini. Saya itu melawan ketika perlu dilawan. Tidak hanya diam saja akhirnya malah nanti meluap dalam hal yang sangat-sangat berbahaya. Ada terjadi pembunuhan gara-gara dia bertahun-tahun dibully sama temannya. Sudah bertahun-tahun lamanya jadi korban bully, cuma diem saja, tidak melawan, tidak memberikan ekspresi, cuma diem saja, dipendam. Setelah sekian tahun sekali keluar bunuh orang itu, dikarenakan marah yang tidak diekspresikan. Marah yang seharusnya diekspresikan, dinampakkan, tidak dinampak. Akhirnya ada titik ledaknya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Kalau memang itu sesuatu yang layak untuk direspon dengan marah-marah, supaya kita jadi manusia yang normal. Dan supaya kita jadi orang yang juga mencintai diri kita sendiri, mencintai diri, sehingga orang tidak menjadi orang yang mau hina dan dihinakan tanpa alasan, yang bisa dibenarkan. Sehingga marah karena hal-hal yang keterlaluan itu satu hal yang terpuji dan tidak tercela. Demikian juga yang keempat, di antara marah yang terpuji adalah marah dalam rangka mendidik. Marah dalam rangka mendidik itu marah yang terpuji. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam banyak kesempatan. Nabi SAW marah kepada istrinya karena dalam rangka untuk mendidik istrinya. Beliau pernah marah kepada semua istrinya, sehingga Nabi tidak mau ketemu mereka selama 1 bulan lamanya. Nabi boikot mereka semua. Disebabkan mereka menuntut kenaikan nafkah. Mereka menuntut kenaikan uang belanja. Nabi marah dengan tuntutan tersebut karena yang mengajukan tuntutan semua istri. Nabi marah dengan semua istri. Marahnya tidak main-main. Selama 1 bulan Nabi tidak mengunjungi mereka semua.
Nabi menyendiri di satu kamar yang ada di masjid. Sebagai bentuk marah Nabi kepada mereka, dan ini adalah bentuk Nabi mendidik mereka, mendidik istri. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk memberikan pilihan kepada mereka para istri-istri Nabi yang menuntut kenaikan uang belanja. Ayat yang memberikan pada mereka opsi dan pilihan. Kalau ingin keadaan dunia yang lebih baik, yang lebih nyaman, akan dicerai baik-baik. Namun jika mau tetap jadi istri Nabi, ya menerima apa adanya, sebagaimana keadaan yang sudah berjalan. Setelah turun ayat ini, kemudian Nabi ditemui mereka satu persatu dan memberikan tawaran kepada mereka. Mau pilih kenyamanan hidup, peningkatan kesejahteraan, maka nanti akan dilepas baik-baik sehingga bisa menikah dengan lelaki yang lainnya yang bisa memberikan jaminan hidup yang lebih baik. Atau tetap bersama Nabi SAW sebagai istri Nabi di dunia dan di akhirat, tapi ya seperti ini kondisinya. Dan karena mereka para istri Nabi adalah wanita-wanita salihah, semua mereka memilih untuk tetap jadi istri Nabi di dunia dan di akhir. Tidak ada yang milih, ya sudah saya pisah saja, saya ingin kemapanan hidup, kok susah terus hidup ini ya. Akhirnya semua mereka memilih untuk tetap jadi istri Nabi. Maka Nabi SAW marahnya dalam rangka mendidik. Maka marah dalam rangka mendidik ini adalah marah yang tidak tercela. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu menggunjing istri Nabi yang lain, yaitu Safiyah, setelah Safiyah pergi dari hadapan Nabi, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan Safiyah itu pendek, menggunjing Safiyah. Maka Nabi SAW marah dan menegur keras istri yang paling dicintai. Dan Nabi katakan, sungguh perkataanmu itu yang hanya satu baris atau tidak sampai satu baris, seandainya dimasukkan ke lautan, maka laut itu semuanya baunya bau busuk. Dikarenakan ucapan gunjingan itu, padahal gunjingan setengah baris kalau ditulis. Innaha qasirah. Itu cuma terdiri dari 3 kata. Inna qasir, dia itu pendek. Itu dimasukkan ke lautan, kata Nabi, maka lautan jadi busuk. Maka bagaimanakah kalau kunjingnya itu satu baris atau 2 baris, satu paragraf, satu halaman, satu muka. Gimana kalau satu halaman? Gimana kalau kalimat kunjingnya itu ngomong 15 menit, yaitu sudah berhalaman-halaman. Kayak apa busuknya? Maka Nabi marah dengan Ibunda Aisyah untuk mendidik beliau, untuk jangan jadi orang yang suka ngomongin orang lain, mengurangi ngomongin kekurangan orang lain. Orang tuh mau pendek, mau jangkung, mau gemuk, mau ini, biarkan itu sebagai sebuah kenyataan yang tidak perlu dibicarakan. Biarkan itu jadi kenyataan, tapi nggak usah diobrolkan, nggak usah jadi bahan pembicaraan dan jadi objek obrolan. Maka Nabi SAW marah dalam rangka mendidik. Maka marah dalam rangka mendidik itu marah yang terpuji. Termasuk juga marah dalam rangka mendidik anak, itu satu hal yang penting. Sekarang muncul generasi-generasi yang mentalnya, kata orang, mental tempe, mentalnya tidak punya mental yang kuat, dikarenakan dididik dengan cara tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya. Jangan dimarahi, tidak bahkan
di antara pendidikan salah kaprah, tidak boleh melarang anak. Jangan mengatakan jangan sama anak. Nah, akhirnya anak tidak pernah mendengar kata-kata jangan, tidak pernah dimarahi, sehingga begitu masuk kerja ditegur sama bosnya, dimarahi sama bosnya, langsung resign. Ini padahal baru seminggu masuk kerja. Ini, karena merasa saya sudah 20 tahun, saya sudah sekian puluh tahun, tidak pernah dimarahi dan oleh orang tuanya, bahkan tidak pernah mendengar kata jangan dari ayah dan ibunya. Ini, akhirnya tidak bisa hidup. Karena tidak kuat di dunia kerja. Nah, ini disebabkan karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang benar, tidak pernah kena marah oleh orang tuanya untuk supaya punya sikap yang benar, punya tutur kata yang benar. Jadi dikarenakan konsep parenting yang keliru dan tidak pada tempat. Itu marah yang terpuji, tercela dan terpuji. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan tentu marah ini memiliki jejak, memiliki sisi jejak dan pengaruh. Yang pertama, jejak atau pengaruh marah pada lahiriah. Maka orang yang marah itu kelihatan dari lahiriahnya. Berubah roman mukanya, melotot matanya, memerah matanya, dan seterusnya. Sehingga kalau orang itu marah, maka dia punya rupa yang paling jelek. Sehingga di antara kiat penting supaya tidak menjadi orang yang pemarah adalah berkaca saat marah. Ketika marah itu malah cari cermin, malah cari cermin yang utuh, yang memperlihatkan wajahnya, tangannya, dari atas sampai bawah. Maka rupa orang paling jelek itu ketika marah. Orang yang marah itu yang ganteng jadi hilang ganteng, yang cantik itu hilang cantiknya. Jangankan orang lain, dirinya sendiri saja tidak berani mengatakan saya cantik gitu ketika marah. Padahal dirinya sendiri itu saat marah dan bercermin kemudian menilai secara objektif, saya itu tambah cantik kalau marah, itu tidak ada. Kalau kemudian ada orang yang komentar demikian, kamu tambah cantik karena kalau pas marah, pas ngambek, itu dijamin 1000% bohong. Enggak ada orang itu tambah cantik ketika marah. Itu kalau ada istri ngambek kok kemudian dikomentari suaminya, kamu tambah cantik kalau ngambek. Itu 1000% suami pembohong itu. Itu bohong itu. Tidak ada orang itu meningkat istilahnya kecantikan dan kegantengannya gara-gara pada saat ngambek, sebel, marah, itu tidak ada. Rupa manusia paling jelek itu ketika marah. Sehingga kiat dari ulama untuk supaya jangan menjadi orang yang pemarah, ketika marah bercerminlah, pandangi wajahmu. Kalau sekarang kalau perlu plus difoto, sehingga nanti bisa. Kalau zaman dulu cuma ada cermin, tidak ada foto, cuma suruh bercermin. Kalau sekarang perlu ditambah itu, perlu difoto gitu. Oh gini ya, atau perlu di video gitu. Biar lebih sempurna ya. Di video ketika marah, habis itu direnungkan, kayak gini ya kalau saya marah ya. Rupanya kok kayak gini ya. Saya yang punya badan saja nggak bisa mengatakan saya cantik ketika marah. Gimana orang lain? Saya sendiri saja yang bangga dengan diri saya, itu nggak bangga dengan diri saya ketika marah. Gimana lagi orang lain? Saya yang kemudian kalau normal saja saya merasa ganteng, itu saya nggak bisa. Saya ganteng atau malah tambah ganteng saat marah. Gimana orang lain menilai? Nah, kemudian yang kedua, jejak dan pengaruh marah di lisan. Tentu ketika orang itu marah, maka lisannya itu keluar dari lisannya hal-hal yang buruk.
perkataan yang buruk itu kumpul semua. Orang itu tiba-tiba jadi pinter ngomong jelek kalau marah. Maka ada caci maki, ucapan kasar dan yang lainnya. Ucapan-ucapan yang orang yang punya akal sehat malu untuk mengucapkannya. Namun itu terucap saat emosi dan marah. Kemudian yang ketiga ada jejak marah pada anggota badan. Maka orang yang marah itu kita bisa tahu dia adalah orang yang marah dalam bentuk pada saat dia marah dia main pukul dan atau tindakan yang lain, bahkan sampai membunuh. Bahkan sampai membunuh. Itu yang dilakukan oleh anggota badan saat marah. Dan ketika tidak mampu melampiaskan marah, maka banyak orang ketika marah namun tidak bisa mengekspresikannya, maka yang terjadi dia melakukan tindakan buruk pada dirinya sendiri. Dia merobek bajunya, dia memukul dirinya sendiri karena memukul orang dia merasa tidak mampu. Akhirnya dia pukul dirinya. Dia melakukan keburukan pada dirinya sendiri. Dia lukai badannya, itu bentuk marah. Karena merasa tidak bisa melawan atau merasa tidak mampu untuk melakukan tindakan pada orang yang menjadi sumber kemarahannya, kemudian dia melakukan tindakan buruk pada dirinya sendiri, melukai dirinya dengan berbagai macam bentuk. Atau kemudian dia memukul dirinya atau bahkan dia memukul benda-benda yang ada di sekelilingnya karena mau memukul orang yang jadi sumber kemarahannya, dia merasa tidak mampu. Akhirnya dia pukul piring, dia pukul ini, dia pukul meja dan seterusnya. Kemudian yang buruk, yang paling berbahaya adalah jejak dan pengaruh marah pada hati. Maka dikarenakan marah dan dampak dan jejak dari marah, orang itu punya dendam. Karena marah dengan seseorang, akhirnya dendam sama dia. Sehingga nanti akan kita lihat banyak sekali keburukan dan sifat-sifat yang jelek timbul karena marah. Karena marah orang itu punya dendam. Karena jengkel orang itu dendam. Coba tidak ada jengkel. Tidak ada dendam. Dan dendam jelas hal yang buruk. Karena marah orang itu dengki, punya hasad. Karena marah dengan kawannya, karena marah dengan tetangganya, karena jengkel, dia punya hasad. Demikian juga karena marah, karena jengkel, maka orang punya akhlak buruk namanya syamatah. Syamatah itu senang ketika orang yang dimusuhi, orang yang dijengkeli dapat musibah. Ketika orang tersebut dapat musibah, apalagi dia marah dengan orang itu dan tidak bisa melampiaskannya, hanya cuma dipendam saja, akhirnya orang itu dapat musibah. Apa yang terjadi? Dia bahagia. Bahagia ketika orang lain dapat musibah, akhlak yang buruk, hati yang busuk. Demikian juga sehingga pasangannya, kelanjutannya adalah sedih, susah ketika orang yang dia marahi itu dapat kegembiraan. Gara-gara marah, orang itu membongkar rahasia orang lain. Gara-gara marah, bongkar-bongkaran. Dulu dia, misalnya dua orang ini kawan dekat. Karena kawan dekat tahu rahasia, tahu kartu as masing-masing. Tahu rahasianya masing-masing. Gara-gara akhirnya karena satu hal tengkar dan marah, apa yang dilakukan? Dia bongkar rahasia kawannya itu di medsos. Kenapa? Sebagai bentuk ekspresi marah dan menyebarkan rahasia
akhlak yang buruk, akhlak yang keji. Akhlak seorang muslim adalah menyimpan rahasia karena dia bagian dari amanah. Membongkar rahasia orang yang diketahui, maka ini bagian dari khianat kepada amanah rahasia. Dan orang punya khianat amanah sehingga bongkar rahasia orang dikarenakan marah. Demikian juga karena marah orang itu ngejek orang lain, ngolok-ngolok, menghina orang lain. Dan lebih jelek lagi ketika orang tersebut adalah orang yang selama ini berbuat baik kepadanya. Selama ini banyak membantunya, selama ini sayang kepadanya. Gara-gara kecewa dan marah, dia ngejek-ngejek, dia ngolok-ngolok di berbagai macam tempat, di berbagai macam forum dunia nyata ataupun dunia maya. Maka betapa busuknya hati seseorang yang seperti ini keadaannya, dan ini sebabnya dan gara-garanya adalah karena marah. Kemudian di poin yang terakhir, ya di kesempatan malam hari ini, terapi marah yang pertama, Nabi mengajarkan kepada kita ketika marah untuk berwudu. Ini dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian ulama. Nabi Nabi sampaikan bahasanya marah itu datang dari setan. Maka redakan amarah dengan berwudu. Kemudian yang kedua, mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, maka duduk. Jika masih marah dalam keadaan duduk, berbaring. Demikian juga dalam sebuah hadis yang derajatnya dan kualitasnya hasan. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, seandainya berbaring itu masih belum menghilangkan marah, maka Nabi katakan, tempelkan pipimu, wajahmu ke lantai. Peluk bumi. Nasihati diri bahasanya, kamu ini dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Dan tanah itu merendah dan bukan meninggi. Ini karena marah itu sifatnya api, bukan sifatnya tanah. Kemudian di antara kiatnya yang Nabi ajarkan adalah ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang juga riwayat At-Tirmidzi, Nabi katakan bahwasanya marah itu adalah bara api yang diletakkan oleh setan di jantung manusia. Karena itu adalah artinya orang itu tidaklah marah kecuali karena kena godaan setan. Dan setan itu musuh manusia. Dan sikap musuh yang baik adalah tidak mentaati musuhnya dan tidak menyenangkan musuhnya, namun mengecewakan musuhnya. Musuhnya ingin dia marah, maka dia malah tidak marah. Kemudian kiat yang lainnya yang Nabi ajarkan adalah diam ketika marah. Nabi katakan dalam hadis dari Imam Ahmad, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian marah, jangan ngomong, karena itu bahaya. Karena orang marah itu jika ngomong, pinter mencaci maki, pinter ngomong jelek. Orang yang dulunya aslinya pas sekolahnya itu bahasa Indonesianya itu jelek karena tidak bisa ngomong, ketika marah jadi pinter ngomong terus, dan uniknya ngomong terus yang jelek semua, yang bikin menyakitkan hati semua. Karena marah, ketika marah itu ngomong, akhirnya seorang istri minta cerai, suami menjatuhkan talak gara-gara marah ngomong. Tapi kalau tidak ngomong lebih terkendali, sehingga tidak ada penyesalan yang tidak ada
penyesalan setelah marah mereda. Demikian juga tadi di antara kiat penting supaya bisa mengendalikan amarah pada saat marah, berkaca, plus bahkan difoto, plus dibikin videonya, supaya orang itu tahu betapa jeleknya dirinya ketika marah. Sehingga ada keinginan untuk kesadaran itu jelek, itu buruk, sehingga ada keinginan untuk meninggalkannya dan menjauhinya. Kemudian di antara kiatnya adalah berusaha untuk membuang memori yang buruk yang mengendap pada dirinya. Orang itu jadi temperamen karena sebagiannya karena jadi korban bully di masa lalu, korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Ketika kecil diperlakukan orang tuanya dengan buruk, dipukul, akhirnya gedenya orang tersebut jadi temperamen. Sehingga obat marah dalam hal ini adalah berupaya untuk menghilangkan, menghapus memori-memori buruk tersebut dari dirinya, dengan betul-betul memasukkan ke dalam hati keutamaan akhlak mulia dan buruknya dan dampak buruk dari marah yang merupakan tadi kunci segala bentuk kejelekan dan kejahatan. Itu di antara kiat-kiat yang penting untuk diketahui dan diamalkan supaya kita bisa menjadi orang yang marah yang terkendali, marah yang sehat, marah yang pada tempatnya. Demikian kajian di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati-hati kita dari berbagai macam akhlak-akhlak yang buruk dan Allah hiasi diri kita dengan akhlak yang indah dan adab yang mulia. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan tentang nasihat untuk tidak marah dalam menegur, tidak marah dalam memberikan nasihat kepada teman agar tidak membuat orang yang diberi nasihat tersinggung. Maka nasihat yang benar itu nasihat yang berangkat dari cinta, nasihat yang berangkat dari sayang, yang dalam bahasa Arab disebut dengan nasihah, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nasihat yang benar itu bukan berangkat dari luapan emosi, melampiaskan amarah. Itu bukan nasihat. Itu pembunuhan karakter, itu mau menghabisi, bukan menasihati. Meskipun boleh jadi diberi kedok nasihat, tapi itu nasihat yang dusta. Nasihat yang sesungguhnya itu berangkat dari cinta, berangkat dari sayang. Ketika memang betul-betul berangkat dari hati yang penuh dengan cinta dan sayang kepada orang yang hendak diberi nasihat, maka tentu nasihat tersebut itu pilihan katanya adalah pilihan kata yang tepat. Nasihat tersebut bukan berisi caci maki, bukan berisi celaan. Namun nasihat tersebut adalah kata-katanya adalah kata-kata mengingatkan kalau ini yang kau lakukan adalah salah, kemudian solusinya adalah demikian dan demikian. Tidak hanya disalah-salah. Dan tentu nasihat yang baik itu tidak dengan intonasi, maka intonasi menunjukkan.
intonasi menunjukkan apakah ini nasihat karena cinta, karena sayang, ataukah kedoknya nasihat pada hakikatnya pembunuhan karakter dan menghabisi. Sehingga nasihat penting untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian, ketika mau menegur orang, mau menasihati orang, maka tengoklah hati. Tengoklah hati, pastikan hati itu penuh cinta. Setelah itu baru ada menegur, memberikan saran, dan itu semua berangkat dari hati, dan hatinya adalah hati yang penuh dengan cinta. Apakah diperbolehkan seorang muslim membela muslim yang lain, mau dia benar atau salah selalu dibela dibenarkan hanya karena semata-mata balas budi? Atau malah menyalahkan muslim yang lain demi membela muslim tersebut? Maka kalau sebagaimana teks yang disampaikan di pertanyaan ini dia tahu kalau itu benar, namun tetap kalau dia itu salah, namun tetap dibela, maka ini namanya fanatik. Fanatik kepada manusia. Namun di sisi yang lain jangan lupa bahasanya di antara akhlak mulia adalah tahu terima kasih dengan budi dan jasa orang lain. Dan di antara bentuk berterima kasih kepada kebaikan orang adalah membela orang tersebut dari fitnah yang itu ditujukan kepada dia, atau karena kita tahu dia itu benar, atau dari kemudian berita yang tidak jelas. Maka ketika itu tahu jelas kalau itu adalah fitnah, maka bela. Itu bentuk terima kasih pada manusia, bentuk bersyukur pada manusia. Atau itu baru sekedar katanya, itu baru sekedar humor. Tidak ada bukti yang nyata kalau dia memang betul-betul salah. Maka orang yang tahu terima kasih akan membela. Orang yang tidak tahu terima kasih adalah ada rumor kemudian dia ikut-ikutan menyebarkannya. Bahkan dia tahu itu fitnah dan dia turut ikut-ikutan menyebarkannya. Ini orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak mengamalkan hadis Nabi, la yashkurullaha man la yashkuru an-nasa. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Orang yang bersyukur kepada manusia, orang yang tahu terima kasih, dia akan membela orang yang berjasa dalam hidupnya, boleh jadi itu gurunya, boleh jadi orang yang sering menolongnya, ketika dia tahu itu sekedar fitnah atau itu humor yang tidak jelas, itu berita yang tidak jelas, atau dia sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan dia ketahui bahasanya itu ucapan orang-orang yang dengki, orang-orang yang memusuhi, maka dia ikut membelanya, membela orang tersebut. Dan seandainya memang betul-betul salah, maka nanti tentu salah itu bermacam-macam bentuknya. Dan boleh jadi di antara bentuk terima kasih kepada orang yang berjasa, guru, orang yang banyak membantu dan yang lain, membantu dalam hidup dan yang lainnya adalah minimal dia diam, tidak ikut jadi berada di barisan orang yang nyata-nyata memusuhi orang itu. Dia diam, tidak ikut menjadi orang yang terlibat. Kalau dia tahu kalau itu sebenarnya memang di satu sisi dia salah. Di satu sisi dia salah, kemudian sudah ada orang yang bicara, mengingatkan, dan dia merasa cukup. Dan itu sudah mencukupi. Ucapan yang sudah muncul itu sudah mencukupi. Sedangkan dia sebagai orang yang punya hutang budi, maka dia akan mengambil posisi diam. Kenapa? Sudah cukup dengan apa yang ada.
ditambah dia punya hutang budi. Menegur masalah ini, bicara masalah ini, hukumnya apa? Fardu kifayah. Seandainya itu kesalahan sehingga perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Kemudian sudah keluar, sudah muncul amar ma'ruf nahi mungkar dari sejumlah orang. Dan itu sudah mencukupi, maka dia diam. Kenapa? Karena punya hutang budi. Ditambah memang sudah mencukupi dan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah apakah semua harus bicara? Nah. Dan yang sudah ada sudah cukup. Itu seandainya betul-betul sebuah kesalahan yang nyata yang perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu fitnah, kalau itu rumor, maka bukti orang itu tahu terima kasih, melakukan pembelaan. Bukti orang itu tidak tahu terima kasih, dia diam saja, padahal bisa ngomong. Dan padahal dia tahu ini fitnah, ini dusta nyata, namun dia diam saja. Atau lebih parah lagi, orang yang tidak tahu terima kasih, dia tahu itu fitnah dan dia ikut menyebarkannya. Bahkan dia ikut ngomong, bicara dalam masalah itu. Tidak membela, tidak diam, malah terlibat menjadi orang yang berbicara dalam hal itu. Ini bentuk orang yang tidak tahu terima kasih. Maka pada dasarnya orang yang tahu terima kasih dengan kebaikan orang yang baik kepadanya itu adalah memberikan pembelaan sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali di kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di respon yang bisa diberikan di kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.